Oke. Nah, jadi malam ini kita tuh mau masuk ke chapter 3 ya dari buku Simon Haykin, Signals dan System. Kita mulai melihat sinyal dan sistem itu bukan hanya di time domain, tapi bisa di frekuensi domain juga ya. Jadi kita kan terbiasa ya bilang sinyal itu frekuensinya berapa gitu ya. Eh, jadi rupanya di dalam bayangan kita saja ya, sinyal itu bukan cuma perubahan fisik terhadap waktu ya. Basicnya itu ya bahwa ada getaran gitu misalnya itu kan adalah perubahan posisi senar atau apa diafragma atau apa yang menghasilkan bunyi begitu ya terhadap waktu. Ya jadi representasi sinyal terhadap waktu itu yang basic di dalam intuisi kita. Tapi begitu kita punya alat musik atau garpu tala atau apa, kita mulai tanya juga ya, itu nadanya frekuensinya berapa gitu misalnya. Dan kalau kita sinyalnya misalnya cahaya atau radio, kita juga tanya ya frekuensinya berapa megahertz, gigahertz begitu ya. Kalau sinyalnya radio ataupun cahaya ya, warna tertentu, punya frekuensi tertentu dan seterusnya gitu ya. Jadi sinyal yang sama atau sistem yang sama itu rupanya bisa dilihat pakai perspektif frekuensi, bisa dilihat pakai perspektif waktu. Ya, lantas bagaimana ya berpindah realem ini ya dari waktu menjadi frekuensi. Nah, itu ada rumusan matematikanya ya. Nanti Haykin itu menjelaskan, nanti kita lihat sedikit bagaimana penjelasan Haykin ya. Tapi sebenarnya secara fisik ya, yang kita bayangkan kalau satu sinyal ya atau sistem itu terdiri dari beberapa frekuensi tertentu itu seperti apa ya. Jadi kalau kita ngomong frekuensi maka kita langsung terbayang getaran ya, ada yang bergetar ya, dan getaran kali yang paling sederhana adalah sinyal sinusoidal ya, sinyal kosinus atau sinus itu yang bahkan sejak SMA mungkin bapak-bapak juga udah pelajari begitu ya. Nah di Learn itu saya pasang beberapa film ya yang secara intuitif menggambarkan ya apa yang terjadi kalau kita tuh punya getaran sinusoid ya. Jadi ini salah satu filmnya ya, film pertama yang saya pasang ya. Kita coba lihat ya bahwa getaran itu bisa digambarkan dengan fasor ya. Sama kayak bapak-bapak kalau belajar teknik tegangan listrik ya. Listrik 3 fasa itu digambarkannya pakai fasor ya, bilangan kompleks begitu ya. Ini coba kita lihat ya. Nah, jadi tunggu kenapa ngejalan ya. Nah, itu mulai jalan ya. Jadi di sebelah kanan ini ada sinyal sinusoid ya, seperti biasa ya. Lalu di sebelah kiri fasornya nih. Ya, kita lihat ada arah ya, ada sudut ya. Lalu ada amplitudo lingkaran ya. Yang kalau jari-jarinya ini berputar terus dari 0 derajat sampai 360 derajat ya. Kita trajektorinya itu ujung jarumnya ini akan membuat satu sinyal getaran sinus atau kosinus begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu kalau kita punya dua gelombang ya dengan frekuensi yang berbeda dan amplitudo yang berbeda, kita lihat bundarannya ini tuh lebih kecil gitu ya. Lalu jari-jarinya juga lebih kecil ya. Nah, kita bisa punya sinyal yang berbeda ya. Nah, ini kalau ada tiga ya. Jadi kita punya tiga komponen frekuensi ya. Bundaran yang paling luar itu paling kecil ya. Dan kita lihat ini dengan warna-warna yang berbeda ya, menghasilkan sinyal yang berbeda ya. Nah, ini kalau kita punya 4 frekuensi ya, lalu kita jumlahkan semua. Begitu ya. Bapak-bapak perhatikan ya, sinyal sinus kita yang tadinya sinusoidal atau kosinus sekarang mendekati kotak tuh. Ya, dan makin banyak lingkaran kita ini yang di sebelah kanan berarti makin banyak komponen frekuensinya dengan amplitudo yang berbeda ya. Kita lihat kalau bundarannya kecil ya, dia muternya tuh lebih cepat. Ya, terus kita jumlahkan semua ya. Lama-lama kita dapat kalau makin banyak bundarannya kita dapat sinyal yang makin lama makin kotak. Gitu ya. Jadi ilustrasi ini ya
di YouTube ini bisa ditemukan filmnya yang menggambarkan bahwa kita tuh bisa mendekati sinyal kotak dengan cara mengumpulkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang berbeda dan amplitudo yang berbeda, lalu kita jumlahkan. Ya, makin lama sih sinyalnya makin kecil karena lingkarannya yang paling luar ini makin kecil ya, dengan frekuensi yang paling tinggi ya, muternya paling cepat gitu ya. Tapi kalau kita susun baik-baik amplitudo dan frekuensinya, maka kita bisa mendekati sinyal kotak. Ya. Pada kenyataannya Fourier transform itu kalau kita pakai dan kita hitung ya koefisiennya baik-baik yang adalah amplitudo dan kecepatan putarnya. Ini lama-lama dia kurangi lagi ya jumlah lingkarannya sampai kembali menjadi nah ini lingkaran yang sederhana lagi dengan sinusoid yang sederhana ya. Nah jadi idenya ya adalah kita bisa mendekati sinyal apa aja ya. Kalau kita susun frekuensinya dan amplitudonya, koefisien pengali amplitudo itu baik-baik dengan satu formula tertentu ya. Jadi sinyal kotak bisa kita dekati dengan sinyal sinusoid. Sebenarnya sinyal apa aja bisa kita dekati dengan sinyal sinusoid ya, sinyal segitiga, sinyal yang bentuknya aneh itu semua bisa ya. Jadi seolah-olah ya sinyal sinusoid yang sederhana itu, kosinus atau sinus murni itu kayak semacam sinyal elementer yang kalau kita jumlah-jumlahkan, ingat kita linear time invariant system ya. Jadi kalau kita breakdown komponennya terus kita jumlah-jumlahkan, kita bisa membentuk sinyal apa aja, termasuk sinyal kotak. Begitu ya. Jadi konsepnya tuh seperti itu tuh Fourier transform itu. Bahwa kalau saya punya sinyal apa aja, saya bisa breakdown menjadi komponen yang isinya adalah sinusoid dengan frekuensi dan amplitudo yang berbeda, begitu ya. Yang saya bisa jumlah-jumlahkan menjadi sinyal tersebut. Ya. Nah ini film yang lain ya, ilustrasi yang sama, gambarnya berbeda sedikit ya, coba kita lihat ya. Nah ini kalau sinyal sinusoidnya muter tanpa dijumlahkan. Ya jadi lingkarannya itu semua senternya sama ya. Terus kita lihat lingkaran yang biru amplitudonya paling besar, lingkarannya hijau amplitudonya lebih kecil gitu ya. Tapi kita lihat juga lingkaran yang hijau itu muternya lebih cepat ya. Kalau muternya lebih cepat dia frekuensinya lebih tinggi ya karena lebih rapat. Nah sekarang dijumlahkan. Kalau dijumlahkan tuh diputar bersama seperti itu ya. Jadi lingkaran yang merah ini ada di ujung jari-jari lingkaran yang biru dan seterusnya ya kayak rantai gitu diputernya ya. Dan di kurvanya ini adalah penjumlahannya. Ya jadi kalau dijumlah itu seperti itu muternya dan sinyal penjumlahnya seperti ini ya. Kita lihat ada 4 frekuensi saja ya. Sinyalnya ini sudah cukup mendekati sinyal kotak. Ya jadi ini ilustrasi yang sama seperti mirip seperti tadi ya. Kenyataan bahwa kita sebentar. Sebentar ya. Jadi tadi kedua video itu sebenarnya ininya sama ya, konsepnya sama bahwa menjelaskan kita tuh kalau punya fungsi kotak bisa kita dekati dengan fungsi sinusoidal asal amplitudo dan frekuensi putar dari setiap sinusoidal itu diatur baik-baik ya sehingga begitu dijumlahkan dia mendekati fungsi kotak ya. Tadi dengan 4 sinyal sinusoid saja kalau diatur baik-baik fungsinya itu mulai kayak fungsi kotak cuman ada ripple-nya. Kalau makin banyak frekuensi yang diikut sertakan ya, jadi makin banyak lingkarannya atau fungsi sinusoidalnya nanti makin kotak makin halus. Sampai kalau sampai tak terhingga banyaknya frekuensinya, maka itu benar-benar kotak murni. Gitu ya. Dengan kata lain, fungsi kotak bandwidth-nya tak terhingga. Kalau mau kotak sempurna ya, kalau kotaknya agak benjol dikit ada ripple-nya itu bisa tuh dengan beberapa frekuensi saja gitu ya. Nah,
Jadi itu tuh ilustrasi ya secara fisik apa yang terjadi kalau kita melakukan yang disebut Fourier transform. Dan dengan melakukan Fourier transform itu, sinyal atau sistem yang ada di time domain kita bisa pindahkan ke frekuensi domain. Begitu ya. Nah, kita coba lihat ya, sebelum lihat film yang satunya lagi, kita coba lihat penjelasannya Heikin ya soal ini ya. Heikin tentu jelasinnya mathematical ya. Eh, Karena apa? Nggak cukup ya kalau cuman sekedar ngomong fenomena fisiknya bisa menjelaskan ya, tapi nggak bisa ngitungnya ya. Kalau buat engineer elektro kita terpaksa harus bisa ngitungnya sih ya. Nah, eh, ini kita lihat ya chapter 3 ya. Judulnya Fourier Representations of Signals and Linear Time Invariant Systems ya. Nah, jadi chapter ini mulai dengan sinyal diskrit ya seperti biasa ya, karena sinyal diskrit somehow menurut Heikin dan mungkin untuk pemahaman kita juga lebih mudah ya. Walaupun untuk Fourier transform yang biasa sih sinyal yang kontinu sih di buku-buku yang lain ya. Nah, kita coba lihat ya bagaimana caranya Heikin itu menjelaskan fenomenanya itu Fourier transform ya. Jadi Fourier transform itu outputnya disebut frekuensi response. Itu kalau inputnya adalah sinyal goyangan sinusoidal ya. Jadi ditulisnya dengan fungsi kompleks ya, X fungsi N dalam hal ini diskrit ya, ditulisnya E pangkat J omega besar N kecil ya. Jadi ini saking rapinya Heikin ya, setiap notasi itu diskrit dan kontinu dia nulisnya beda nih. Jadi Bapak-bapak harus perhatikannya cara notasi dia nih karena Fourier transform itu ada 4 varian. Bukan cuma diskrit sama kontinu ya, tapi ada yang periodik dan non periodik begitu ya, yang notasinya tuh beda ya. Tapi ini kita mulai dari yang diskrit ini dulu ya. Lalu yang terjadi adalah ini fungsi konvolusi biasa ya, YN sigma K dari minus tak hingga HK X N minus K ya. Ini konvolusi H dengan X yang seperti biasa ya. Tapi di dalam sistem ini yang kita input adalah XN-nya ini sinusoidal nih. Ya, jadi buat bapak-bapak yang udah belajar rumus Euler ya, mungkin di kuliah analisis kompleks ya. Kita tahu kalau E pangkat J omega N ini bisa dipecah jadi komponen cosinus dan J sinus begitu ya. Sehingga ini langsung sebenarnya di dalam notasi yang semacam ini tuh ada komponen cosinus dan komponen sinus tertentu yang kita bisa representasikan ya. Dan nulisnya enak ya karena singkat ya E pangkat J omega N, dan buat yang matematikanya mahir udah tahu apa yang dimaksud begitu ya. Nah, lalu karena XN-nya seperti ini ya, XN ini kita masukkan ke dalam fungsi konvolusi ini ya, sehingga XN-nya ketika dimasukkan menjadi E pangkat J omega N minus K ya. Dan karena sifatnya LTI ya, E pangkat J omega N-nya ini bisa kita keluarkan dari sigma ya, jadi ada di luar semacam ini ya. Padahal kan ini inputnya nih ya, sehingga YN adalah bentuk yang di belakang ini. Kalau kita bilang bahwa itu H E pangkat J omega besar ya, maka ini adalah Fourier transformnya nih dari fungsi atau sistem H ini. Ya, jadi Fourier transform adalah H E pangkat J omega ini ya, yang kalau kita breakdown adalah sigma dari K minus tak hingga sampai tak hingga HK E pangkat minus J omega K ya, ini yang di belakang ini ya, dikali dengan inputnya. Ya, jadi kalau H di time domain itu kita transform ke frekuensi domain ya, maka rumusnya adalah seperti berikut. Ya. Nah, Bapak-bapak perhatikan juga ya, Heikin selalu menulis sinyal atau sistem di frekuensi domain itu dengan huruf besar ya. Jadi H-nya ini kalau huruf besarnya artinya di frekuensi domain nih. Ya, lalu kalau di time domain kan H-nya sebagai fungsi N ya atau fungsi K gitu ya. Nah, kalau di frekuensi domain H-nya sebagai fungsi E pangkat J omega. Ya, dan omega itu menggambarkan
goyangan frekuensinya itu. Ya, jadi langsung dengan penurunan semacam ini kita mendapatkan fungsi Fourier transformnya. Fourier transform adalah seperti ini untuk fungsi yang diskrit, gitu ya. Nah, untuk yang kontinu sama ya. Jadi XT notasinya adalah dimasukkan fungsi sinusoidal itu E pangkat J omega T. Ya, perhatikan bahwa omeganya kecil, T-nya kecil juga. Ya, kalau tadi diskrit E pangkat J omega besar N. Gitu ya. Kalau continue E pangkat J omega kecil T. Gitu ya. Lalu ini fungsi konvolusi biasa ya. Lalu konvolusinya bagian sinyal inputnya, X-nya, itu dimasukkan E pangkat J omega T minus tau ya. Sama seperti di atas ini ya. Fungsi X-nya ini dimasukkan input sinusoidalnya begitu ya. Sehingga dengan demikian kita dapatkan bentukan yang seperti ini. Dan Fourier transform ini untuk fungsi kontinu HJ omega adalah rumusnya ini ya. Integral dari minus tau hingga sampai tau hingga H tau E pangkat minus J omega tau D tau. Ya. Jadi kalau kita mau mengconvert ya sinyal dari time domain ke frekuensi domain ya, kita tinggal pakai rumus yang di Haykin itu menghitung integralnya dari sinyal yang ada di time domain itu ya XT atau HT, lalu E pangkat minus J omega T DT. Itu kita langsung dapat sinyal itu di frekuensi domain. Gitu. Ya. Nah, di kuliah kita ya, saya tuh tidak menuntut nanti di ujian bapak-bapak nubruk ngitung integral dari sinyal atau sistem yang ruwet gitu ya. Buat saya ngitung integral itu ya zaman sekarang pakai program ya, pakai MATLAB atau apa bisa dilakukan ya secara numerik. Yang ingin kita capai dalam kuliah ini adalah bapak-bapak itu ngerti properti-properti yang terjadi di time domain dan frekuensi domain ya. Itu bagian dari chapter yang mulai minggu depan ya. Jadi di dalam soal-soal ujian itu saya nggak akan kasih sinyal yang rumit terus harus diintegral gitu ya untuk dapat Fourier transformnya. Yang terjadi adalah sinyal itu bisa rumit ya. Tapi kalau bapak-bapak ngerti propertiesnya, sifat-sifat sinyal itu ya. Oh kalau di time domain saya geser, di frekuensi domain yang terjadi apa gitu misalnya. Kalau di time domain saya konvolusi, di frekuensi domain terjadi apa gitu ya. Nah kalau bapak-bapak ngerti ya properties yang semacam itu yang akan mulai dibahas di chapter minggu depan ya. Maka tahu-tahu soal ujian itu bisa diselesaikan dalam beberapa baris yang cukup pendek gitu ya. Tapi kalau ngitung integralnya langsung tubruk gitu ya setengah mati gitu. Sehingga karena ujiannya juga nanti open book ya. Yang diharapkan adalah bapak-bapak memahami properties-properties itu ya, sifat-sifat karakteristik dari Fourier transform. Dan bapak-bapak bisa pakai sifat yang cocok untuk pecahin soal tertentu. Ya, karena kalau harus ngitung integralnya sama juga ini ya, sama juga bunuh diri ya. Karena waktu 20 menitnya ntar nggak cukup gitu ya. Tapi kalau ngerti propertiesnya bisa ada shortcut gitu ya. Karena dengan insting itu ya nanti kalau di kehidupan kerja kita kalau kita jadi engineer ya kita tuh selalu punya insting ya. Oh ini sinyalnya yang kita hadapi di time domain atau ini frekuensinya kayak gini ya. Maka sifat dia akan berubah kalau kita giniin atau kita proses begitu. Nah itu yang kita harapkan mendarah daging ya di dalam pola berpikir kita. Ya. Nah, cuman kalau bapak-bapak nanti memerlukan kapan-kapan menghitung telanjang begitu ya Fourier transform, ya rumusnya yang ada di Haykin itu sih. Ya. Kita lihat lagi sedikit ya dari Haykin ya supaya kalau bapak-bapak baca nanti nggak terlalu berat ya untuk berusaha memahami sendiri. Nah, di sini ada beberapa kalimat ya. Perhatikan bahwa HJ omega ya ini fungsi yang kontinu ya Fourier transform di frekuensi domain adalah fungsi dari frekuensi saja. Ya karena omega itu frekuensi, J itu kan bilangan kompleksnya ya. Jadi Haykin itu bilang HJ omega bukan lagi fungsi waktu ya, melainkan fungsi frekuensi
bukan waktu ya. Dan disebutnya frekuensi respons makanya ya, karena inputnya adalah sinusoidal begitu ya, yang punya frekuensi tertentu sehingga ini disebut frekuensi respons ya. Lalu Hj omega ini tuh bilangan kompleks. Ya jadi bisa ditulis dengan notasi yang seperti A tambah JB begitu ya. Dan besaran C-nya itu adalah besaran absolutnya, bisa ditulis sebagai C E pangkat J argumen dari C. Begitu ya. Sehingga Hj omega ini bisa saja ditulis dengan Hj omega absolut ya, besarannya dikali dengan E pangkat J argumen fasenya. Fase dari Hj omega ya. Dan fasenya adalah arkus tangen B per A ya. Jadi kalau ada bilangan kompleksnya seperti ini, arkus tangen B per A itu adalah fasenya. Ya, kalau Bapak belajar analisis kompleks kan diajarin ya hal-hal semacam itu dengan lebih detail ya. Jadi ini cuma mengingat kembali aja sih. Nah, besarannya itu dari respons frekuensi itu disebutnya magnitude respons ya. Dari respons itu besarannya ya, magnitude ya, makanya istilahnya. Lalu bagian fasenya ini yang argumen dari Hj omega ya, arkus tangen B per A itu disebutnya phase response ya, karena itu adalah fasanya ya. Jadi jangan kaget Hj omega itu kompleks ya, karena begitu kita ngomong inputnya E pangkat J omega T ya, kita langsung tahu kita berurusan dengan bilangan kompleks ya. Nah, di sini ada ilustrasinya tadi ya yang dilewatkan. Nah ini ya. Jadi fungsi kita Hn diberi masukan E, J, omega besar N, ini fungsi diskrit ya, sistem diskrit juga, maka menghasilkan H, E, J, omega dikali E, J, omega N ya. Dan E, J, omega N ini kan sama ya, sama inputnya begitu ya. Sehingga ini tuh mirip ya, kalau di time domain ada sistem saya kasih delta impuls, keluarnya H fungsi N. Ya, jadi seolah-olah ya ini berfungsinya mirip kayak delta impuls ya, karena keluarnya H juga nih, cuman H-nya di frekuensi domain ya, H E J omega begitu ya. Nah, ini tabel ini ya. Kalau Bapak-bapak nonton film dari Sendal Jepit atau Holy Wings menjelaskan tabel ini, karena tabel ini terus jadi penting ya. Jadi di time domain ada fungsi yang continuous ya, ditulisnya sebagai fungsi T, lalu ada fungsi yang diskrit ya, ditulisnya sebagai fungsi N. Tapi fungsi yang continuous itu ada yang periodik dan ada juga yang non periodik. Ya, dan kalau misalnya fungsi continuous yang periodik misalnya sinyal sinus ya. Nah, coba kalau Bapak bayangkan sinyal sinus itu, kalau sinus murni ya yang punya frekuensi cuma satu ya. Saya gambarkan di frekuensi domain itu jadinya apa? Fungsinya. Ada yang bisa nebak? Jadi kalau dia cuma punya satu frekuensi ya, terus saya sumbu X-nya itu frekuensi, maka tuh dia fungsinya delta. Karena cuma di frekuensi itu aja murni sinus ada fungsinya. Begitu ya. Sehingga kita harus langsung ngeh ya, kalau sinyal itu periodik ya, di frekuensi domain dia selalu jadinya diskrit. Ya, karena kalau sinyal itu periodik berarti dia punya frekuensi tertentu yang diskrit tuh, yang ada kandungan frekuensinya di situ ya. Sehingga Fourier series ini tuh diskrit ya. Lalu kalau di time domainnya memang udah diskrit ya, terus dia periodik di frekuensi domain juga Fourier series, artinya diskrit juga di frekuensi domainnya, tapi disebutnya discrete time Fourier series ya, atau DTFS, karena di time-nya udah diskrit, di frekuensi domainnya diskrit juga. Ya. Nah, kalau fungsinya continue tapi non periodik, kalau fungsinya non periodik maka dia nggak diskrit, dia continue. Ya, jadi di frekuensi domain itu Fourier transformnya bisa continue kalau sinyalnya non periodik ya, atau kalau sinyalnya periodik pasti jadinya diskrit di frekuensi domain gitu ya. Lalu kalau fungsinya di time domain itu udah diskrit tapi non periodik, jadi di frekuensi domainnya karena non periodik dia continue.
sehingga namanya Fourier transform. Jadi kalau kita lihat Fourier transform ini pasti continue. Kalau kita lihat Fourier series berarti discrete di frekuensi domainnya ya. Tapi karena di time domainnya yang kolom yang ini itu udah discrete, disebutnya discrete time Fourier transform ya. Fourier transform ini menandakan di frekuensi domainnya continue, tapi di time-nya discrete ya. Jadi setiap kolom ya dan setiap bagian dari tabel ini notasinya beda-beda. Ya, jadi Fourier series notasinya beda dengan Fourier transform, notasinya beda dengan DTFT, beda dengan DTFS. Nah, mengenali notasi itu baik-baik ya, supaya kalau di ujian, kalau disodorin persamaan tertentu ya, di time domain maupun frekuensi domain itu mengenali gitu ya. Oh ini tuh Fourier series, oh ini discrete time Fourier transform atau seterusnya, itu jadi penting. Ya, karena kalau salah mengenali nanti nyelesainnya jadi salah. Ya. Oke, ya mungkin segitu dulu. Ada pertanyaan nggak dari Bapak-Bapak? Mesti dibaca lagi sih Pak biar lebih paham. Iya, iya. Ya, jadi saya yakin kisah ini tuh shocking gitu ya karena ada matematika, ada fisiknya ya. Cuman matematikanya ya tinggal ditelusurin gitu aja ya. Mungkin harus membiasakan diri dengan matematikanya. Bayangan fisiknya itu berguna ya kalau kita benar-benar mecahin sesuatu problem tertentu ya yang di dalam sinyal sistem ataupun secara fisika ya. Ini saya pingin sebelum kita akhiri ya nonton film yang terakhir ini ya karena ini banyak interpretasi-interpretasi yang interesting ya di film yang ini ya. Ini filmnya adalah 5 menitan tapi kita cuplik sedikit-sedikit ya. Oh ini saya stop share dulu karena tadi soundnya nggak ikut. Speaking, they're a way of taking a complicated whole and viewing it as a sum of its simpler parts instead. Fourier series facilitate models of natural phenomena. Ya, jadi cara dia menjelaskan adalah Fourier series ya atau Fourier transform ya adalah bagaimana membreakdown sesuatu yang kompleks kepada komponen-komponennya ya gitu dia cara menjelaskannya ya. Jadi sinyal kotak misalnya sesuatu yang kompleks ya, saya bisa breakdown menjadi sinyal-sinyal sinusoid yang saya jumlahkan ya. Karena Fourier transform atau Fourier series itu senjatanya inputnya adalah sinyal sinusoidal ya karena getaran. Ya karena begitu kita ngomong frekuensi domain kita harus ngebayangin ada getaran dan getaran yang paling sederhana itu sinusoidal ya. Tapi dia menggambarkannya ini dengan orbit benda-benda langit nih ya. Coba kita lihat sedikit ya. Universe, with the moon, sun, and heavens rotating around it in perfect circles. However, when they looked into the night sky and observed how the moon and planets were really moving, they realized that the motion was inconsistent with their theory. Taking the moon, for example, if the moon was moving in a circle, like in the Greeks' theory, it should always be the same distance away. So why did it appear darker on some nights and brighter on others? Nah, ini video ini menarik ya karena mencoba menggambarkan ya bahwa astronom dari zaman dulu ya, mereka tuh belum tahu ya bahwa orbit benda langit itu sebelum zaman Kepler ya, mereka nggak tahu orbit benda langit itu sebenarnya eliptik. Ya kalau Bapak belajar komunikasi satelit misalnya ya, orbit satelit geostasioner itu sebenarnya bukan lingkaran ya bentuk umumnya tapi elips. Ya dan semua benda langit itu mengorbit itu bentuknya elips ya. Cuma lingkaran adalah bagian dari elips ya di mana titik sumbunya itu yang harusnya ada 2, kalau elips itu berhimpit jadi 1 begitu ya. Nah, masalahnya adalah astronom zaman dulu ya, walaupun nggak tahu bentuknya elips ya, orbit benda langit itu ya, dan nggak tahu juga ya sebelum zaman Galileo atau Kopernikus ya bahwa pusat alam semesta itu, pusat tata surya itu sebenarnya matahari ya. Mereka salah kira ya, mereka pikir bumi yang pusat tata surya, tapi mereka bisa menghitung loh posisi benda-benda langit ya. Relatif tepat walaupun lebih ribet begitu ya. Nah, cara yang mereka pakai termasuk adalah berkaitan dengan Fourier transform ini. Itu yang berusaha digambarkan oleh video ini nih karena
kalaupun kita nggak tahu ya orbit benda langit itu kompleks dan kalaupun modelnya salah begitu ya, begitu saya breakdown menjadi orbit-orbit tertentu yang lebih kecil dan kalau itu agak tepat begitu ya, maka saya bisa kurang lebih estimasi posisi benda langit itu pergerakannya dengan cukup tepat juga walaupun saya salah model begitu ya. Interestingnya tuh begitu ya. Coba kita lanjut lagi dikit ya ke tengah. On circles. So how did the Greeks' incorrect theory match what they observed in the sky? The answer is Fourier series. Adding up the many circles, the parts, allowed the Greeks to model celestial motion, even without understanding the true elliptical paths. In math, Ya, jadi itu tadi bagian penjelasan secuplik yang dia ceritakannya adalah bahwa astronom-astronom Yunani itu walaupun salah mengerti ya model tata surya yang benar, tetapi karena mereka breakdown kepada Fourier series tertentu ya mereka rasa putaran benda langit itu kayak lingkaran yang ditumpuk itu yang ada lingkaran kecilnya yang berputar itu tadi ya, gambar ilustrasi-ilustrasi yang sebelumnya itu ya. Lalu kalau dihitung pelan-pelan dengan sesuatu yang lebih rumit begitu, nanti kita tetap bisa hitung posisi benda langit itu walaupun modelnya semua salah begitu ya. Nah tentu matematika modern yang seperti bilangan kompleks dan seterusnya ini juga orang Yunani kuno nggak punya ya. Ya Euler punya sih. Ya itu kan nama rumus Euler munculnya seperti itu ya. Tapi Fourier itu fisikawan modern ya. Dia memecahkan persamaan Fourier transform itu sebenarnya untuk menghitung perpindahan panas sih. Problem yang dia alami itu waktu itu. Ya tapi kan kita tahu ya bahwa kalau belajar sinyal dan sistem ya, semua sistem begitu linear time invariant bisa kita breakdown ke dalam komponen-komponennya. Ya jadi sehingga sinyal atau sistem itu komponennya apa aja begitu kita beroperasi dengan LTI begitu ya, maka komponennya bisa kita pilih. Ya dalam hal ini kalau kita pilih komponennya yang terkecil itu sinusoidal gitu ya, kita langsung punya gejala matematik itu yang mirip dengan Fourier transform. Begitu ya. Aplikasinya mau apa? Buat perpindahan panas, buat orbit benda langit, mau buat ngitung listrik atau apapun bisa aja gitu ya. Nah, cuman di zaman modern ini kita matematikanya udah kita formalisasi ya sehingga di film ini juga akhirnya matematika yang sama nih yang ditunjukkan ya. Jadi ada R, ini ada amplitudo dari lingkaran ini karena lingkaran kompleks yang menggambarkan sinusoidal itu punya amplitudo jari-jari tertentu R. Lalu bentuk goyangan sinusoidalnya sama nih notasinya E pangkat. Ya kalau Heikin pakai J ya supaya nggak rancu ya dengan I ya. Cuman umum juga sebagai penanda bilangan kompleks orang juga pakai I sih. Di sini dia pakai E pangkat I omega T. Begitu ya. orbiting around in a circle can be represented as the orbit is equal to r times e to the I omega t, where e to the it represents moving in a circle. The Greeks in their theory, though, had circles of different sizes and rotation speeds. This is where the other variables come in. The r represents radius and controls how big the circle is. The omega represents angular frequency and controls how fast the circle rotates around. Nah, jadi R itu jari-jarinya ya, amplitudo dari sinus kita ya, omega itu seberapa cepat nih jarumnya itu muter, begitu ya. Representing circles rotating on circles is simply adding up more of these terms. When we add more and more, reaching an infinite number of circles. Nah, jadi kalau kita punya berbagai lingkaran, lalu lingkarannya berputar di atas lingkaran yang lain ya, terus kita jumlahin ya, maka kita dapat bentukan-bentukan kayak gini nih, sigma, K minus tahingga, ada koefisien ini, terus E pangkat I, K ini K kan cuman berarti yang keberapa gitu frekuensinya ya, omega T gitu. Ini adalah rumus Fourier transform nih. Ya, tinggal tadi ada minusnya atau plusnya tergantung kita yang Fourier transform atau inverse Fourier transform begitu ya. Jadi bentukan ini tuh langsung representasinya lingkaran-lingkaran ini dan itu bentuk Fourier transform yang kita lihat juga tadi di buku Heikin itu sih.
We now have what is called the Fourier series of the orbit. Ultimately, the Greeks weren't right about how orbits worked. What they ended up doing was constructing a Fourier series approximation of the real elliptical orbits. Sure, Fourier analysis can create an ellipse approximation, but it can create really any shape too. The right arrangement. Jadi ya, film ini bilang ya, sebenarnya kan orang astronomi Yunani itu nggak tahu ya bentuk orbit di benda langit itu tuh elips. Tapi dengan cara breakdown ke dalam Fourier seriesnya itu ya dan mendekati secara matematik ya. Jadi elipsnya itu tuh diaproksimasi ya, makin banyak frekuensi yang dia tambahkan di situ ya, komponen C, E pangkat I, omega T-nya itu kalau makin banyak ya, itu makin dekat kepada bentuk elips yang lebih sempurna ya. Sama seperti tadi kita kalau punya fungsi kotak, kita bisa dekati ya, makin banyak sinusoidal yang kita tambahkan ya. Misalnya 4 itu mulai bentuknya kotak yang cukup bagus tapi benjol-benjol dikit. Kalau kita tambah 5, 6, makin banyak frekuensinya, makin halus tuh kotaknya gitu ya. Dan basically kita bisa bikin segala bentuk yang kita mau ya, kalau kita punya koefisien Fourier-nya itu benar ya. Dalam hal ini bisa menggambar Homer Simpson ya. Of circles can make an orbit in the shape of Homer Simpson's face. Something important to note is that an orbit can be thought of as anything periodic. That is, something that repeats itself over time. So Fourier series can take anything periodic like. Nah, jadi banyak sinyal di misalnya sistem komunikasi kita ya. Sinyal tuh bentuknya bisa pulsa ya, bisa bentuk sinyal gergaji semacam ini ya. Jadi apapun bentuk sinyalnya ya, kalau dia periodik ya, dia punya waktu periode T tertentu ya, maka kita bisa pakai fungsi sinus itu yang basically juga periodik ya, dan basically semacam komponen terkecil yang kalau saya masukin ke sistem saya dapat Fourier transformnya ya, itu frekuensi responsnya begitu ya dari sistem itu ya. Maka artinya sinyal sinus itu bisa ya untuk mendekati segala macam jenis sinyal periodik ini yang sangat sering kita pakai ya di sistem-sistem komunikasi maupun elektronik kita begitu ya. Like a waveform and analyze it as sums of circles. From the unit circle, it's also known that circles are basically sines and cosines. Taking these two ideas together puts Fourier series in its more familiar form as sums of sines and cosines representing waveforms. Nah, itu tadi dia menggambarkan ya kalau ada sinus dan kosinus dengan frekuensi amplitude yang berbeda dijumlahkan bisa jadi bentuk sinyal semacam ini ya. Dan technically bisa sinyal apa aja. Yang penting koefisien Fourier saya itu benar dan frekuensinya juga tepat begitu ya. Sehingga dengan kata lain sinyal apapun yang kita punya bentuknya segitiga, kotak, eliptik apapun, saya selalu dijamin bisa breakdown ke deretan fungsi Fourier ya, yang kalau makin banyak ya sampai mendekati tahingga, maka fungsi apapun itu bisa juga Homer Simpson itu ya, bisa saya dekati dengan cukup baik begitu ya. Sehingga misalnya gambar-gambar semacam ini ya, Hyken juga menunjukkan ya. Ini kalau kita lihat ya. Sebentar saya coba cari ya gambarnya ya. Nah ini ya, gambar 314 misalnya ya. Ini kebetulan sinyal yang diskrit ya. Hyken itu menggambarkan kalau saya cuma punya satu sinus saja ya, nggak dijumlahkan ya, maka fungsinya ya sinus itu ya. Tapi kalau saya punya dua sinus ya, sinusnya ini amplitudenya agak besar, frekuensinya cenderung kecil ya, karena goyangnya lambat ya. Saya jumlahkan dengan yang ini, ya amplitudenya lebih kecil itu, lingkarannya lebih kecil, tapi frekuensinya lebih besar ya, karena lebih rapat gitu ya. Terus saya jumlahkan. Nah, yang ini tuh di sebelah kanan ya, hasil penjumlahannya mulai membentuk kayak seperti agak kotak. Ya. Lalu saya jumlahkan lagi dengan sinus yang ini yang amplitudenya lebih kecil lagi, frekuensinya lebih tinggi, mulai lebih kotak lagi. Dan kalau saya punya 4 saja ya, ini udah mulai cukup kotak nih. Ya,
cuman belum gitu rapi ya. Saya tambahin lagi ya. Nah ini udah mulai agak kotaknya agak rapi ya karena diskrit sih ya. Nah jadi dengan kata lain, kalau saya punya sinyal kotak ya, terus saya breakdown ke dalam sinus-sinus ini ya, yang koefisien dan frekuensinya tepat ya, harus yang seperti ini ya, saya bisa bikin fungsi kotak ini, gitu ya. Jadi Haykin tuh juga memberikan ilustrasi dengan sinyal-sinyal semacam itu ya, dan ada contoh soalnya juga dia menghitung ya. Jadi koefisiennya berapa, ya C-nya berapa, dan omeganya juga berapa saja supaya saya bisa membentuk sinyal kotak gitu misalnya ya. Dan itu ada contoh soal yang dipecahkan oleh Haykin di bukunya ya. Tapi waktu kita habis malam ini ya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini paling sedikit memberi gambaran kepada kita ya. Pertama, formulasi matematikanya Fourier transform itu seperti apa. Sehingga dari time domain, sinyal atau sistem itu mau di-convert ke frekuensi domain itu caranya secara matematika seperti apa ya. Lalu bayangan intuitifnya sebenarnya melakukan Fourier transform itu seperti apa ya? Ya itu adalah seolah-olah bundaran atau lingkaran-lingkaran itu yang saya jumlahkan. Lalu outputnya sinyal penjumlahannya itu bisa membentuk sinyal apapun yang kita inginkan. Tinggal kita hitung koefisien Fourier-nya. Ya, kira-kira interpretasi fisiknya seperti itu sih. Mudah-mudahan menolong ya kalau Bapak-bapak nanti baca Haykin lagi. Tapi nanti minggu depan kita akan bahas lebih jauh lagi. Ada pertanyaan sebelum kita berpisah? Pak, itu alatnya itu spektrum analyzer bukan sih Pak namanya? Mirip-mirip itu ya? Iya, jadi spectrum analyzer itu yang modern ya, yang digital biasanya, menangkap sinyal di time domain, tapi di dalamnya karena digital, dia melakukan operasi Fourier transform tuh secara digital, lalu terus dia tampilkan hasilnya di layar, begitu ya. Jadi misalnya osiloskop kita di lab karena udah ada yang digital juga ya, ada tombol Fourier transformnya tuh. Jadi sinyal apapun ya yang dimasukin dari luar ya, sinus atau sinyal kotak atau apa, terus kalau kita pencet Fourier transform ya, dia akan berusaha tampilin. Kalau zaman dulu kalau alatnya analog ya, memang ada spectrum analyzer yang analog sih. Biasanya dia nggak menghitung Fourier transform ya, dia langsung berusaha nangkep komponen frekuensinya ya. Nge-sweep bukan di sweep gitu ya? Iya. Di sweep itu maksudnya adalah dia tuh punya jendela tertentu ya, yang dia bisa lihat resolusinya. Jadi dia nggak bisa lihat semua frekuensi bandwidth tak terhingga sekaligus, itu nggak sanggup. Alat apapun nggak bisa gitu ya. Terutama di frekuensi radio ya, spektrum analyzer yang di frekuensi radio itu lebih mahal ya. Katakanlah kalau bisa mengukur frekuensi Wi-Fi gitu yang sekitar 2,4 giga ya, atau sampai 3G, 4G gitu ya, maka harganya mungkin puluhan juta gitu ya. Di lab kita juga ada ya. Jadi kalau itu dia nangkapnya pakai antena ya, karena dia berusaha nangkap sinyal wireless. Lalu dia langsung di dalamnya seperti ada komponen ini ya, radio ya. Jadi rangkaian depan untuk penerima radio sebenarnya. Habis lewat antena, kan frekuensinya frekuensi tinggi. Dia harus turunin ke frekuensi yang lebih rendah ya, ke baseband. Dia mixing ya sama lokal osilatornya. Begitu udah di baseband dia bisa tampilkan di layar ya. Jadi ada frekuensi di mana kita sehingga kita bisa lihat tuh sinyal Wi-Fi tertentu kalau muncul ya, atau sinyal 2G, 3G begitu ya. Dan kalau ada jammer atau apa, kalau kita mau pasang di frekuensi tertentu ya, ngejam sinyal tertentu, kita pancarin aja sampah atau apa, bisa ketangkep juga pakai spectrum analyzer gitu ya. Makin tinggi frekuensinya, alat-alat itu makin mahal sih. Ya. Kalau osiloskop itu yang paling murah karena frekuensinya ya masih frekuensi suara gitu, dia masih dapat ya. Tapi mulai frekuensi radio mulai nggak bisa ya. Tapi kalau teman-teman ada yang bikin skripsi misalnya gitar listrik atau apa, pakai osiloskop kita di lab masih bisa ketangkep sih, karena sinyal dari pickup gitar listrik itu dikoneksi ke osiloskop, terus nanti dipencet Fourier transformnya bisa kelihatan lah frekuensinya, karena kan masih di level audio ya, itu masih bisa. Kalau udah di level radio
pakai osiloskop biasanya sih nggak dapet sih. Ya. Ya nanti kalau udah bisa ke lab lagi terus praktikum dan lain sebagainya bisa dilihat lagi sih alat-alat itu dengan lebih dekat ya. Ya semoga menjawab ya Pak Michael. Ada pertanyaan lagi atau komentar yang lain? Ya kalau nggak ada udah jam 8.25 mungkin kita istirahat dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti kalau koreksian ujian midtermnya udah semua nanti saya umumin di grup WA ya. Thank you Bapak-Bapak. Selamat istirahat.